dari sana menu rekodnya bisa ini sudah saya Mas merekod. ya. Bisa. Pak Widi ini sudah mulai rekod. Ya, maksudnya di sini sinyalnya agak ini nyambung putus begitu di sini. Nanti kalau jenengan kan sudah saya jadikan co-host ya, jadi bisa merekam, bisa share screen dan sebagainya. Nanti kalau ini nanti jenengan handle dari sana. Oke, berarti sudah direkam Mas Eko ya. Begitu ya kakak semua ya, jadi langsung saja nanti TKP-nya nanti juga sama. Nanti pertemuan pertamanya nanti penjelasan materi, kemudian contoh soalnya nanti yang 2-3-nya nanti langsung latihan soal, gitu ya. Itu ya kakak semua ya. Saya langsung saja supaya waktunya lebih efektif, saya langsung serahkan ke Mas Eko untuk memfasilitasi teman-teman pejuang NIP tahun 2021 ini. Silakan Mas Eko. Baik, terima kasih Pak Widi atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua masih diberikan keselamatan, sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa ada suatu kendala apapun ya, kakak-kakak. Sekali lagi, saya juga tak hentinya mengingatkan agar kita selalu menjaga protokol kesehatan, karena pandemi COVID juga masih belum menunjukkan tanda-tanda turun yang signifikan. Jadi kita saling menjaga diri sendiri dan juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Ini tak lupa selalu kami ingatkan. Baik, kakak-kakak semua, langsung saja. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Widi terkait dengan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu terkait TWK atau tes wawasan kebangsaan, di mana kalau kakak-kakak pernah mengikuti tes CPNS, maka mungkin tidak asing lagi bagi kakak-kakak terkait dengan TWK ini, ya. Jadi ruang lingkup TWK ini lumayan luas, jadi membutuhkan skill ingat memori kita, ya. Jadi banyak materi yang berkaitan dengan nasionalisme dan kebangsaan yang ada di negara kita. Baik, langsung saja saya mulai. Ya. Baik. Ini langsung saya tampilkan untuk slide share-nya. Ya. Untuk malam hari ini kita akan membahas materi dan contoh soalnya. Jadi nanti kita akan tampilkan materi-materi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, kemudian contoh soal yang biasanya muncul atau kadang-kadang muncul atau bisa jadi sering muncul. Okay. Tapi kebanyakan yang muncul itu pernah muncul di tes CAT tahun-tahun sebelumnya, kakak-kakak semua. Jadi bisa jadi untuk referensi kita nanti semua. Okay. Jadi wawasan kebangsaan itu nanti kita tidak akan lepas dari namanya nasionalisme, kakak. Ya. Jadi nasionalisme kita itu nanti sebagai ASN akan selalu harus selalu kita tanamkan. Okay. Jadi makanya materi nasionalisme itu muncul di TWK dan pasti muncul, ya. Jadi dengan nasionalisme, ya, sikap-sikap yang mencerminkan rasa nasionalisme, okay. Itu rasa cinta tanah air. Nasionalisme itu rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara Indonesia. Okay. Jadi ada berbagai macam sikap yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme di sekitar kita. Contohnya satu, ya, menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku. Okay. Dua, mematuhi dan mentaati hukum negara. Tiga, bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Empat, melestarikan budaya Indonesia. Lima, menggunakan produk dalam negeri.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan masih banyak lagi contoh sikap-sikap yang mencerminkan nasionalisme. Intinya kita rela berkorban atau kita rela berjuang untuk negara dan kemajuan bangsa Indonesia. Itu yang dinamakan nasionalisme. Ya. Dalam perkembangannya, nasionalisme di Indonesia itu sudah ada sejak dulu. Ya. Di era zaman penjajahan, kalau tidak ada rasa nasionalisme di rakyat Indonesia, mungkin ya kita tidak bisa merdeka seperti sekarang. Ya. Jadi sikap-sikap nasionalisme yang menjadi sejarah, yang sudah sering kita dengar di pelajaran-pelajaran sejarah, diantaranya ada 3, ya. Jadi tiga titik sejarah penting perkembangan nasionalisme Indonesia itu pada saat kebangkitan nasional, kemudian pada saat Sumpah Pemuda dan proklamasi kemerdekaan. Ya. Kebangkitan nasional itu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Ya. Itu tepatnya Budi Utomo lahir itu 20 Mei 1908 diprakarsai oleh Dr. Sutomo waktu itu, ya, dan juga dibantu dengan Gunawan Mangunkusumo dan Suradji. Itu cikal bakal berdirinya Budi Utomo, ya, tanggal 20 Mei 1908 di Yogyakarta. Jadi nanti sebagai tambahan mungkin referensi kakak-kakak, ya. Jadi tidak hanya ingat tahunnya, kalau nanti ada soal tanggal berdirinya Budi Utomo, kita bisa menjawab, yaitu tanggal 20 Mei 1908 di Yogyakarta, diprakarsai oleh Dr. Sutomo, kemudian Gunawan Mangunkusumo dan Suradji. Itu kebangkitan nasional. Kemudian titik sejarah tentang nasionalisme yang kedua yaitu Sumpah Pemuda, ya, 28 Oktober, ya, 1928, yaitu ikrar untuk mewujudkan nasionalisme dalam ikatan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Ya. Itu yang menyatukan berbagai unsur kedaerahan menjadi satu kesatuan, yaitu satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Kemudian yang ketiga, pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, di mana proklamasi itu adalah sebuah pernyataan nasionalisme sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam wadah NKRI. Jadi kita semua menyatakan kemerdekaannya itu di proklamasi kemerdekaan. Jadi seluruh rakyat Indonesia bersatu, kemudian oleh Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi terbebas dari belenggu penjajahan. Itu sekilas tentang nasionalisme. Ini kakak-kakak ada contoh soal yang berkaitan dengan sikap nasionalisme. Ya. Mungkin kakak-kakak yang terkendala sinyal atau kurang jelas di video bisa mendengarkan. Ya, soalnya seperti ini. Ada sebuah wacana, ya, atau teks. Banyak orang Indonesia yang lebih suka membeli busana hingga aksesoris dari brand asing. Bahkan menurut desainer kondang Ali Karisma, merek lokal masih kalah saing dengan brand luar internasional di negeri sendiri. Ali pun menuturkan kalau 60% konsumen Indonesia lebih suka membeli berbagai produk luar negeri daripada buatan Indonesia. Ketua Indonesia Fashion Chamber atau IFC itu mengaku kalau produk asing memiliki kualitas yang baik. Ini diambil dari surat kabar, ya. Dari surat kabar itu kemudian muncul pertanyaan, ya. Pertanyaannya seperti ini. Memupuk kesadaran masyarakat Indonesia akan penggunaan produknya sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut merupakan aktualisasi Pancasila pada sila ke titik-titik. Mungkin kakak-kakak punya gambaran atau punya jawaban dari kelima sila itu, manakah
yang merupakan aktualisasi, ya, aktualisasi dari kesadaran masyarakat akan menggunakan produknya sendiri. Jadi masyarakat diharapkan sadar akan membeli produk dalam negeri itu termasuk dalam aktualisasi Pancasila. Sila keberapa kakak? Mungkin ada yang mau menjawab, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti dengan itu nanti kita betulkan untuk yang benar seperti apa. Kakak-kakak ada yang berusaha mau menyampaikan jawabannya? Silakan. Apakah sila kelima, sila kedua, sila keempat, sila ke-1, atau sila ketiga, kakak? Menyukai lebih memilih produk dalam negeri atau lokal. Oke, langsung saja ya. Kita lihat jawabannya adalah sila ketiga, Kak, ya. Menggunakan produk dalam negeri merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu cinta tanah air, ya. Cinta tanah air itu adalah bagian dari nasionalisme. Oke. Baik. Kita lanjut lagi, ada contoh soal seperti ini, Kakak. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Berikut adalah sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara. Kuncinya di kebijakan fiskal negara adalah pilihannya, apakah A, membayar pajak tepat pada waktunya, B, melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum, C, membeli produk buatan dalam negeri, D, menggunakan hak pilih dalam pemilu, atau E, memiliki toleransi tinggi terhadap orang yang berbeda keyakinan. Jadi kelima jawaban itu semuanya berlandaskan nasionalisme, kakak-kakak. Namun di soal itu mengerucutnya yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara. Ya, kita tahu fiskal negara nanti akan berkaitan dengan keuangan, ya, keuangan negara. Jadi dari kelima opsi tersebut, jawaban yang paling tepat adalah membayar pajak tepat pada waktunya. Jadi kita membayar pajak tepat waktu itu termasuk salah satu sikap nasionalisme yang kita tunjukkan. Meskipun sederhana, tapi bagi kita mungkin melihatnya sederhana, tapi itu merupakan sikap nasionalisme yang sangat membantu negara nanti. Kalau kita mau membayar seluruh warga membayar pajak tepat waktunya, itu akan membantu di kebijakan fiskal negara. Kita lanjut lagi. Ada soal juga yang berkaitan dengan nasionalisme seperti ini. Ya. Sifat nasionalisme pada setiap orang akan membina rasa bersatu antar penduduk negara yang berbeda-beda karena perbedaan baik suku, agama maupun ras. Namun sebaliknya permasalahan paling kompleks yang akan dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme itu sendiri adalah, jadi negara itu pasti mempunyai permasalahan-permasalahan yang berpotensi nanti mengakibatkan tergerusnya nasionalisme. Ya. Sikap-sikap itu adalah disebabkan karena apa? Apakah A, lemahnya aparatur penegak hukum, atau B, permasalahan disintegrasi kedaerahan, C, perkembangan globalisasi yang kian pesat, D, perselisihan ideologi politik dan moral, E, rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Jadi permasalahan yang paling kompleks yang dihadapi bangsa ini, bangsa Indonesia, karenanya perbedaan penduduk yang sangat besar, ya. Di Indonesia itu terkenal dengan berbagai suku, dengan agamanya maupun rasnya yang berbeda-beda. Jadi menjadi permasalahan yang paling kompleks yang akan dialami oleh negara Indonesia. Ya, jadi itu sedikit demi sedikit kalau tidak mempunyai rasa nasionalisme mungkin terjadi perpecahan. Jadi sebentar Mas Eko ya. Okay. Ini silakan. Saya lihat kakak-kakak semua merespon soal yang jenengan tampilkan lewat chat.
Oh gitu. Jenengan sambil lihat chatnya di situ kakak-kakak ada yang sudah jawab A, B, D. Oh siap. Itu masih kok, G. Oh gitu. Ya, G lanjut. Baik, saya lanjut. Bentar, saya tampilkan chatnya dulu deh, biar langsung ada. Saya juga melihat responnya. Oh iya. Maaf kakak-kakak, saya nggak mengaktifkan chat tadi. Biasanya kalau kemarin kan langsung dijawab Pak Widi ya. Jadi mungkin ini lebih karena kendala sinyal juga lebih ke chat. Baik. Ya gini juga nggak apa-apa nggih kakak-kakak, saya sambil memantau chat jadi nanti interaksinya juga lebih mudah. Baik, yang ada yang menjawab dari Kak Juwita ini D, terus Kak Irsandi ini D, Kak Setiawadi Prasetyo menjawab B. Oke, ada 2 jawaban. Oke, maka kita lihat jawabannya. Ya. Jawabannya adalah D, ya. Perselisihan ideologi, politik, dan moral, kakak-kakak. Jadi perbedaan itu nanti akan terjadikan perselisihan ideologi, politik, dan moral apabila masing-masing individu tidak mempunyai rasa nasionalisme yang tertanam dalam hatinya, karena merasa daerahnya paling bagus, ya. Terus sukunya paling, ideologinya berbeda lah intinya. Itu juga mungkin saat ini yang sering kita lihat, jadi bukan sesuatu hal yang mustahil ya, sudah banyak terjadi berbagai macam kerusuhan, pemberontakan karena terjadinya perbedaan ideologi. Nah, itu adalah kurangnya rasionalisme masyarakat kepada negara. Baik, kita lanjut lagi. Silakan kakak-kakak yang mau menjawab lewat chat juga nggak apa-apa. Nanti saya mau pantau dengan Pak Widi dari sini. Okay. Ada sebuah wacana lagi, bacaan. Ya. Italia adalah negara yang mempunyai banyak sejarah yang unik sebagai negara tolak ukur fashion dunia dan juga sebagai pelopor berbagai nama parfum ternama. Negara Italia ini dahulu pernah dipimpin oleh Benito Mussolini yang beranggapan negara lain adalah negara yang tidak kreatif dan peniru, sehingga dengan pemahaman tersebut Mussolini dikenal memiliki paham yang kaku dan sombong sehingga menyebabkan ketegangan antar negara. Ya. Uraian di atas mencerminkan pemahaman Mussolini itu disebut apa? Ya, pemahaman. Apakah etnosentrisme, primordialisme, kosmopolitanisme, chauvinisme, atau kultural? Ini Kak Elina Megawati menjawab D, Kak Arnis Probo D, Kak Irsandi juga D. Ya, jawabannya adalah chauvinisme. Ya, atau rasa cinta tanah air yang terlalu berlebihan, jadi over. Ya, sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Jadi menganggap bangsa lain atau negara lain jelek. Ya, di sini ada penjelasan lanjutannya. Ya. Primordialisme. Apa itu primordialisme? Yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Ya. Jadi menganggap sukunya yang paling baik juga yang terbaik. Ya. Itu perasaan kesukuan yang berlebihan. Kemudian etnosentrisme. Ya. Pandangan atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Ya. Di budaya, menganggap budayanya sendiri itu yang paling bagus. Ya. Kemudian kosmopolitanisme atau semua suku adalah komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama. Ya, tuh. Jadi ada penjelasannya di situ kakak-kakak. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Ya. Di sini kita lihat terkait dengan integritas, ya. Integritas. Apa itu integritas kakak-kakak? Ya. Kalau kita tilik berdasarkan kamus kompetensi perilaku KPK, ya, ini kan lagi gencar-gencarnya sekarang ini kalau kakak-kakak mengikuti
berita, televisi, banyak yang mempertanyakan tentang integritas dari pegawai KPK. Saat ini dipertanyakan, ya. Apa itu integritas, kakak-kakak? Ya. Jadi integritas berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai ini bisa berasal dari nilai kode etik yang telah disepakati, kemudian nilai masyarakat atau norma masyarakat, atau nilai moral pribadi. Jadi ada kesesuaian antara tindakan, ya, ucapan itu sesuai dengan norma. Baik itu norma kode etik. Jadi setiap lembaga biasanya punya kode etik sendiri, ya. Setiap profesi punya kode etik sendiri, ya. Mungkin kakak-kakak ini kan non guru, ya, sesuai profesi masing-masing pasti punya kode etik sendiri-sendiri juga nantinya, ya. Jadi kakak-kakak atau kita ketika sudah terjun dalam profesi tersebut, maka kita harus patuh atau kita harus konsisten terhadap kode etik yang telah disepakati itu. Kemudian nilai atau norma yang terkandung dalam masyarakat atau norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian nilai moral secara diri kita pribadi itu secara integritas berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Intinya integritas itu kita jujur, ya. Intinya kita jujur, sesuai apa yang tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan semua norma. Itu namanya integritas. Ya. Karena saat ini banyak di negara kita itu orang-orang integritasnya mulai berkurang, ya. Dengan hal ini dibuktikan dengan banyaknya pejabat-pejabat yang korupsi dan pejabat-pejabat yang tidak melanggar kode etik dan sebagainya. Ya, itu adalah termasuk integritasnya menurun, ya, atau nilai integritasnya kurang, ya. Ini ada contoh-contoh orang yang integral, ya, yaitu memiliki integritas pribadi. Artinya integritas pribadi itu keyakinan diri, ya. Saya harus berintegritas, ya, integritas pribadi. Jadi berjanji dengan diri sendiri, integritas pribadi. Bahwa saya harus apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan itu tidak melanggar berbagai macam norma yang ada. Kemudian berkepribadian utuh atau setiap tindakan dan perilaku merujuk pada nilai moral dan etika, ya. Kemudian sesuainya atau satunya perkataan dan perbuatan. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu harus sama. Itu termasuk integritas. Kemudian patuh pada kode etik yang telah disepakati, tidak melanggar sumpah jabatan. Jadi nanti kakak-kakak ketika lulus menjadi PNS, maka otomatis akan diambil sumpah jabatan, ya, sesuai profesinya masing-masing dan pasti punya kode etik masing-masing. Jadi itu yang harus dipegang oleh kita semua sebagai aparatur sipil negara. Ya. Kemudian tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki. Ya, ini yang sering kita lihat di TV, ya, yang sering di berita terjadi penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki. Ya, dengan kekuasaannya bisa semena-mena. Ya. Contohnya hal itu biasanya di latar belakangi, ya, karena sifat konsumerisme dan hedonisme, ya. Konsumerisme dan hedonisme. Kemudian tata nilai dan ukuran moral masyarakat yang salah. Jadi menganggap uang itu segalanya, ya. Kalau orang kaya itu pasti dihormati, ya. Terus kemudian menganggap bahwa jabatannya itu yang paling tinggi atau orang yang tidak setara atau tidak punya jabatan lebih rendah, itu kan
tata nilai ukuran moral masyarakat yang salah. Jadi menganggap pejabat itu segala-galanya. Okay. Kemudian manusia terpukul dan terpedaya oleh uang dan kekuasaan. Yaitu yang memunculkan terjadinya korupsi. Okay. Kemudian yang ciri orang yang integrer itu adalah menjadi panutan. Ya. Jadi ini di bawah itu ada beberapa tokoh bangsa yang sudah teruji integritasnya. Okay. Di antaranya Haji Agus Salim, Baharudin Lopa, Hoegeng Iman Santoso ya, polisi yang terkenal sekali ya, Pak Hoegeng. Kemudian Pak Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Nasir, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu sudah teruji integritasnya. Okay. Jadi sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya atau integritasnya terhadap bangsa Indonesia. Ya. Ini ada 3 dimensi utama integritas, yaitu 1 dimensi kejujuran. Ya, sikap kejujuran yang terdiri atas aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah dan rendah hati. Ya, itu dimensi kejujuran integritas yang pertama. Kemudian dimensi konsistensi, yaitu menunjukkan konsistensi dalam perbuatan sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan dikatakannya. Ya, konsisten. Jadi perbuatan dengan apa yang disampaikan ketika misalkan sebelum menjadi ASN, perkataannya gini. Nah, setelah jadi ASN harus sesuai dengan apa yang dikatakan, sesuai dengan kode janji ya, atau kode etik atau sumpah jabatan ya. Kemudian dimensi keberanian, yaitu keberanian untuk menyampaikan keberanian secara terbuka dengan penuh percaya diri ya. Ini dari 3 dimensi utama integritas ini yang sangat dibutuhkan ya, saat ini ya. Kita sebagai nantinya kakak-kakak sebagai ASN ya, harus mengedepankan ya 3 dimensi ini sebagai integritas kita semua. Jadi jujur, konsisten, jadi perbuatannya dari A sampai besok, misalkan baru awal ASN konsisten, kerjanya rajin, ya tidak pernah telat, sesuai tugas yang diberikan diselesaikan. Tapi lama-kelamaan seiring berjalan waktu, sudah berpuluh tahun tidak konsisten lagi, itu menunjukkan integritasnya juga menurun, ya. Itu yang perlu kita kedepankan nanti kalau kakak-kakak semua menjadi ASN. Ya, itu 3 dimensi utama integritas kakak-kakak. Baik, ini ada contoh soal lagi, ya. Saya bacakan. Belakangan berita terkait manuver kapal nelayan dan kapal Coast Guard Cina yang memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau telah membuat ketegangan di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hati maupun sumber daya laut lainnya pada batas wilayah yang disebut. Silakan kakak menjawab. Apakah batas landas kontinen, batas landas laut teritorial, atau zona ekonomi eksklusif, wilayah daratan, atau batas wilayah negara tangga. Baik, Kak Irsandi menjawab C, Kak Rahmat C, dan rata-rata menjawab zona ekonomi eksklusif. Ya. Dan benar, Kak, jawabannya adalah batas zona ekonomi eksklusif. Di batas landas kontinen. Apa itu, Kak? Batas landas kontinen yaitu garis batas atau batas landas kontinen itu dihitung dari garis dasar pantai ke arah luar laut, ya, ke arah laut keluar itu paling jauh 200 mil. Itu namanya batas landas kontinen. Ya. Kemudian batas laut teritorial, ya, itu dihitung 12 mil laut dari garis pangkal pantai. Itu masuknya ke batas laut teritorial. Kemudian zona ekonomi eksklusif, nanti ada penjelasan lagi. Kemudian batas wilayah daratan itu batas-batas
daratan suatu negara, nggih. Kemudian batas wilayah negara tetangga itu batas-batas kita bersebelasan dengan negara tetangga. Kalau di kita itu ada Papua Nugini, Malaysia, dan Singapura. Kalau zona ekonomi eksklusif itu dihitung dari pantai sekitar 200 mil, ya, 200 mil. Baik, kita lanjut. Ya, ada soal. Ya. Pergerakan nasional Indonesia memunculkan organisasi pergerakan yang berkembang di kalangan Hindia Belanda. Organisasi tersebut memiliki landasan dan sikap yang berbeda dalam mengambil peran di pergerakan nasional. Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryadiningrat diberikan sebutan sebagai 3 serangkai. Mereka merupakan tokoh organisasi dari apa? Apakah Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Indische Partai, Perhimpunan Indonesia, atau Partai Nasional Indonesia? Ya, Kak Ivan jawab C, Kak Wisnu Dias Pradana C, ya, Indische Partai. Kak Irsandi juga menjawab C. Oke. Ya, jawabannya, oke, betul sekali, Indische Partai. Ya, jadi tokoh-tokoh organisasinya Budi Utomo tadi sudah saya sampaikan. Untuk tokohnya organisasi Budi Utomo itu Dr. Sutomo, ya. Kemudian untuk Sarekat Dagang Islam itu tokohnya adalah Kiai Haji Samanhudi. Jadi Sarekat Dagang Islam itu lahir 16 Oktober 1905. Jadi itu sebagai referensi, Kak, oleh Kiai Haji Samanhudi. Namun pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi Sarekat Islam, yaitu Persatuan Pedagang Islam, ya, di Indonesia, berubah menjadi Sarekat Islam oleh HOS Cokro Aminoto. Itu tahun 1912. Kemudian Perhimpunan Indonesia itu lahir tahun 1908, ya, di Den Haag ini, Perhimpunan Indonesia, ya. Jadi Perhimpunan Indonesia itu perkumpulan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Belanda. Jadi mereka membuat perhimpunan, itu diketuai oleh Sultan Kasajangan. Ya. Kemudian untuk Partai Nasional Indonesia ini adalah partai politik pertama, ya. Partai politik pertama lahir di 4 Juli tahun 1927. Ya. Diprakarsai oleh Dr. Cipto, Mr. Sartono, dan Mr. Iskak Cokro Adi Suryo. Ya, itu lahir di Bandung. Jadi PNI ini partai politik pertama di Indonesia. Ya. Itu. Jadi untuk lebih detailnya lagi, mungkin kakak-kakak bisa mencari referensi juga. Selain kelima ini, apakah ada organisasi lain? Banyak sekali. Jadi nanti kakak sebagai referensi bisa menambahkan organisasi di era pergerakan nasional itu banyak sekali. Ya, contoh soal lain, kakak. Integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan. Sedangkan integritas berkaitan dengan, ya, jadi kredibilitas itu berkaitan dengan kemampuan kita. Oh, orang itu kredibel, berarti dia mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Ya, itu namanya kredibel, sesuai. Sedangkan integritas berkaitan dengan apakah? Apakah kepribadian, berarti perilaku, skill, dan pengetahuan. Oke, Kak Wisnu menjawab A, Kak Ivan A, Kak Rahmah A. Ya, rata-rata menjawab A. Oke, jawabannya betul sekali. Integritas itu berkaitan dengan kepribadian seseorang. Jadi sudah menjadi karakter, ya, pribadi. Kalau kepribadiannya sudah berintegritas, insya Allah kedepannya juga ketika nanti menjadi ASN atau menjadi apapun, maka integritas itu akan selalu menjadi hal yang selalu dipegang teguh dalam berbagai keadaan. Gitu. Jadi berkaitan dengan kepribadian. Jadi tidak mudah goyah oleh kondisi apapun. Ya. Nah, itu tadi berkaitan dengan integritas. Sekarang kita lanjut ke materi bela negara. Ya, apa itu bela negara? Ya.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Ya, Hari Bela Negara adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember. Ya. Setiap 19 Desember kita peringati sebagai Hari Bela Negara. Kemudian hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus siap jika suatu saat dibutuhkan untuk membela negara, dan kita juga berhak untuk ikut serta membela negara jika negara dalam keadaan terancam. Itu bela negara. Jadi wajib, jika negara membutuhkan maka kita wajib, tidak bisa menolak, dan kita berhak, kita bisa mengajukan diri ya untuk membela negara jika negara membutuhkan kita atau negara dalam kondisi terancam. Itu termasuk bagian dari dan itu diatur dalam undang-undang. Jadi sebagai hak dan juga sebagai kewajiban kita. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan dalam berbagai macam kegiatan, termasuk diantaranya pendidikan kewarganegaraan, itu di pendidikan kewarganegaraan. Jadi mulai SD juga kita sudah mendapatkan nilai pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan. Ini juga sudah termasuk dalam bagian kita ikut bela negara. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran secara wajar. Jadi nanti kalau kakak-kakak ini lolos menjadi ASN, maka tahapannya juga harus mengikuti kegiatan ini. Dalam Latsar itu ada materi tentang bela negara, jadi itu wajib. Setahu saya juga di perusahaan yang berkaitan dengan ASN atau negara atau BUMN itu semua pegawai itu harus melewati fase bela negara sebagai kewajiban. Jadi nanti setelah mengikuti bela negara mendapat sertifikat baru bisa dianggap atau sebagai karyawan, sebagai anggota atau sebagai pegawai. Ya, kalau belum punya itu maka harus wajib mengikuti serangkaian itu termasuk bela negara. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Wajib itu tadi kalau ada wajib militer, itu harus kita mau. Kalau di Korea Selatan kan itu setiap warga negara yang laki-laki kan wajib mengikuti wajib militer. Itu sebagai aturan negara. Tapi kalau di kita tidak, di Indonesia tidak. Kemudian namun meskipun Indonesia tidak, namun sewaktu-waktu negara membutuhkan maka kita wajib untuk ikut, untuk ikut serta mengikuti wajib militer jika negara membutuhkan. Itu sebagai bentuk bela negara. Kemudian pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi tidak perlu harus tidak hanya harus menjadi tentara, bisa melaksanakan bela negara, tapi mengabdi sesuai dengan profesi kita. Itu juga termasuk salah satu contoh bela negara yang paling mudah kita lakukan. Kita mengabdi sesuai dengan profesi kita. Kalau kakak-kakak sebagai perawat, kakak-kakak sebagai dokter, atau tenaga kesehatan, atau tenaga profesional yang lain, bekerja sesuai dengan profesi, dengan integritas, itu termasuk bagian dari bela negara. Kalau menjadi guru, ya menjadi guru yang benar-benar berintegritas. Jadi tenaga kesehatan ya berintegritas sesuai dengan kode etik dan sumpah jabatan. Atau profesi yang lain sesuai dengan profesi yang dijalankan. Ini contoh-contoh kegiatan atau sikap-sikap yang termasuk dari bela negara. Banyak sekali, ini hanya sebagian.
termasuk melestarikan budaya. Jadi kita tidak mudah terkecoh atau terpengaruh oleh budaya asing, ya. Kita lebih bangga atau melestarikan budaya sendiri, ya. Belajar dengan rajin bagi para pelajar, ya. Sederhana tapi termasuk bela negara, ya. Bagi pelajar cukup belajar dengan rajin. Kemudian taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Kemudian mencintai produk yang berasal dari Indonesia, menjalankan profesi dengan sepenuh hati, ikut serta dalam melestarikan lingkungan, ya. Tidak mencoreng nama baik negara Indonesia, kemudian menolong sesama yang membutuhkan. Ya. Namun hal-hal ini kalau kita bisa laksanakan itu sudah termasuk bagian bela negara. Ya. Selanjutnya ada contoh soal lagi, ya, berkaitan dengan bela negara. Kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional merupakan prinsip dasar dari apakah prinsip dasar ketahanan nasional, kebijakan, kedaulatan nasional, integritas nasional, atau identitas nasional. Oke. Mungkin kakak bisa menjawab lewat chat, ya. Rata-rata menjawab A, ya. Kak Ivan A, Kak Juwita A, Kak Ahmad Fahrudin A, Kak Renanda A. Ya. Ya, jawabannya adalah ketahanan nasional. Ya. Jadi kakak-kakak sudah banyak yang paham, ya, tentang wawasan kebangsaan ini rata-rata. Baik, ada soal lagi, Kak. Dengan melaksanakan kewajiban bela negara merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, serta kesadaran untuk mengorbankan diri guna membela negara. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan, ya, yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui, ya, tadi ada berbagai unsur tadi, ya, Kak Juwita menjawab D, pengabdian sesuai profesi, Kak Wisnu juga D, Ahmad Fahrudin, Kak Ahmad Fahrudin D, Kak Rahmat D, ya, rata-rata menjawab D, benar sekali, ya. Jadi bekerja atau mengabdi sesuai dengan profesi masing-masing. Itu termasuk bela negara. Ya. Simple, tapi itu sangat bermanfaat bagi negara kita. Ya, ini ada soal lagi. Ini butuh kita pemahaman, kakak, nanti ketika menjawab ini, karena kata-kata di opsinya hampir sama. Oke. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran akan bela negara harus ditanamkan dalam diri seorang warga negara sejak dini. Berikut ini merupakan pengertian upaya pembelaan negara adalah, ya. Ini kita harus cermat dalam menjawab soal ini, Kak. Kata-katanya hampir sama, cuman di situ ada beberapa kata yang berbeda. Ya. A. Pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang B. Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan kepada negara kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya. Kemudian sikap dan hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila, ya, dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI, ya, sama tadi. Kemudian E. Sikap dan budaya warga negara. Oke. Jadi ada pengetahuan, pemahaman, sikap dan hasrat, sikap dan perilaku, sikap dan budaya, itu perbedaannya. Oke.
Ini Kak Ivan menjawab C, Kak Juwita menjawab D, Kak Wisnu menjawab D. Oke. Jadi pengertian upaya pembelaan negara itu adalah di sikap dan perilaku. Oke. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya, jadi sikap dan perilakunya yang kita butuhkan. Tidak hanya pengetahuan, pemahaman, tapi sikap dan perilaku. Nah, ini ada 4 pilar bangsa kita, 4 pilar bangsa Indonesia, ya, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini 4 pilar bangsa Indonesia. Yang apabila salah satu ini runtuh, maka ketahanan nasional kita atau negara kita akan goyang. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Ini kita kupas satu-satu, kita breakdown. Pancasila. Pancasila disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya tentang 5 dasar negara yang disebut Pancasila itu tahun 1 Juni 1945. Jadi 1 Juni 1945 dalam pidatonya. Makanya 1 Juni kita kenal sekarang sebagai hari lahir Pancasila. Itu sejarahnya dari ini. Kemudian pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 merumuskan Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945 setelah merdeka, 1 hari setelah proklamasi, Pancasila secara sah menjadi dasar negara yang mengikat. Dalam hal ini, 1, Pancasila sebagai dasar negara, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bahwa di situ tulis bahwa negara berdasar atas, itu Pancasila itu. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia atau suatu konsep tentang sistem nilai individu maupun bersama yang dipandang sebagai prinsip hidup ideal yang dicita-citakan dalam bernegara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Jadi dalam Pancasila itu sudah mengatur berbagai hal dalam kehidupan warga negara. Dari 5 sila itu sudah mengatur semuanya. Nah, di sini dijelaskan lagi, maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan perkembangan zaman. Jadi dapat disesuaikan dengan kehidupan bangsa Indonesia dan perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian untuk menjadi ideologi terbuka, Pancasila harus mencakup dalam 3 syarat berikut. Nilai dasar, yaitu merupakan sebuah nilai yang mendasari atau nilai yang mendasar yang biasanya tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Nilai dasar yang tidak bisa diubah. Kemudian nilai instrumen, nilai dasar yang dijelaskan secara lebih luas seperti dalam UUD 1945 dan undang-undang lainnya. Kemudian nilai praktisnya, maksudnya adalah nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi ada nilai dasarnya, kemudian nilai instrumen, dan juga nilai praktis. Nilai yang dilaksanakan itu dalam kehidupan sehari itu adalah nilai praktisnya. Jadi nilai apa yang kita lakukan sesuai dengan Pancasila itu sudah nilai praktis Pancasila. Nah, ini ada contoh-contoh pengamalan Pancasila sila pertama. Ini berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, jadi nanti pasti berkaitan dengan agama dan ketuhanan. Contohnya, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Kemudian menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing.
saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, dan masih banyak lagi, ya. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, ya. Terus memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah, itu sudah termasuk pengamalan Pancasila sila pertama. Nanti mungkin di tesnya diberikan berbagai macam kasus, ya, atau kejadian, nanti kita menyebutkan itu termasuk dalam pengamalan Pancasila sila keberapa. Biasanya seperti itu. Kemudian ini contoh pengamalan Pancasila sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Ya, di sini ada tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama. Kalau hanya di agama saja nanti berkaitan dengan sila pertama biasanya. Nanti biasanya soalnya tergantung konteksnya, gitu. Jadi tidak harus itu. Warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan, tidak. Jadi semua manusia itu sama, gitu. Kemudian menyadari bahwa semua manusia diciptakan sama oleh Tuhan, ya, sama. Menjenguk tetangga yang sakit, membantu korban bencana alam, gitu. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan tidak melakukan diskriminatif atau pilih-pilih. Itu contoh pengamalan Pancasila kedua. Kemudian sila ketiga lebih ke persatuan Indonesia atau cinta tanah air. Cinta pada tanah air, menjaga nama baik bangsa, tidak membanggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Jadi bangga kepada bangsa lain, tapi bangsa sendiri dicaci maki. Kemudian ikut serta dalam ketertiban dunia, menjunjung tinggi persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Masuk ke pengamalan Pancasila sila ketiga. Kemudian yang keempat, pengamalan Pancasila yang sila keempat, ya, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian menghormati hasil musyawarah dan ikut serta dalam pemilihan umum, yaitu demokrasi. Kemudian ini contoh pengamalan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup hemat dan tidak boros, menghargai hasil karya orang lain, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghormati hak dan kewajiban orang lain, melakukan gotong royong. Ya, ini ada contoh soal diambil dari wacana surat kabar. Pemkab Karawang menghentikan aktivitas produksi anak perusahaan PT Sinarmas, PT Pindo Deli Pulp, dan Paper Mills di 3 desa Taman Mekar. Paper Mills 3 di desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan. Penghentian ini dilakukan setelah banyak keluhan dari warga sekitar dan juga pemerhati lingkungan karena Pindo Deli 3 membuang limbah secara langsung ke Sungai Cibeet. Padahal sebelumnya dari Satgas Citarum sudah bertindak tegas dengan mengecor seluruh pembuangan limbah cair Pindo Deli 3, namun oleh pihak perusahaan saluran pembuangan limbah dialihkan melalui Sungai Cigeretek. Tindakan tegas kami lakukan dengan menghentikan seluruh aktivitas produksi Pindo Deli 3 karena mereka memang belum memiliki izin lingkungan dan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau SKKLH, namun masih tetap operasional. Lalu lagi banyaknya laporan warga sekitar yang terganggu oleh pembuangan limbah cair yang dibuang secara langsung ke Sungai Cikaretek. Ini berbahaya, kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Wawan Setiawan. Ya, menurut Wawan, Pindo Deli dinilai bandel karena sebelum dihentikan aktivitasnya sudah dapat peringatan dari Satgas Citarum Harum dengan mengecor saluran pembuangan limbah. Langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pemkab Karawang sejalan dengan realitas pencerminan Pancasila sila keberapa, Kak? Silakan dijawab lewat chat sesuai dengan sila keberapa, Kak? Apakah ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, atau ke-5? Oke, Kak Setio Edi menjawab 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kak Ahmad Farudin juga 5. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya sila kelima, menjunjung keadilan dan menghormati hak orang lain dalam mendapatkan lingkungan yang nyaman,
merupakan pengamalan Pancasila sila kelima. Itu. Kemudian ada soal lagi seperti ini. Di Indonesia, ideologi Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai ideologi negara sejak era proklamasi. Saat ini, pidato-pidato kenegaraan selalu mendorong penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila. Ideologi lain yang tidak selaras dengan Pancasila tidak boleh eksis di Indonesia karena bisa mengancam fondasi berdirinya bangsa Indonesia. Dengan demikian, maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah apakah A. dapat menerima kemajuan bila menguntungkan, B. perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain, C. menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian, terbuka untuk ditafsirkan bersama bangsa dan negara lain, atau E. membuka diri dan menerima semua kemajuan yang ada. Kak Ivan jawab C, Pak Irfandi C, Kak Rahman C. Oke, rata-rata sudah menjawab C. Oke. Ya, benar sekali nggih, Kak. Jawabannya C, yaitu ideologi terbuka menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian. Jadi Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman selama itu sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Jadi tidak langsung menutup berbagai macam inputan atau respon-respon masuk di negara kita. Untuk mengikuti kemajuan pengetahuan yang ada di dunia yang sesuai dengan Pancasila, maka kita bisa menerimanya. Ya, ini ada cuplikan lagi berita. Konsumen Gojek berhasil mengumpulkan donasi 150 juta rupiah untuk korban banjir melalui aplikasi Gojek dengan menggandeng Kitabisa dan Basnas. Jumlah 150 juta itu merupakan hasil dari kedua sejak Gojek membuka donasi pada Jumat. Hari kedua sejak donasi pada hari Jumat. Besarnya bantuan yang dikumpul dalam 2 hari terakhir menjadi bukti tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Gojek. Rencananya program pengumpulan dana ini ditargetkan mencapai 1 miliar selama 1 bulan program berlangsung. Dana akan disalurkan Basnas untuk membantu rehabilitasi korban banjir. Ini sudah banyak yang menjawab. Inisiatif yang dilakukan oleh para konsumen ojek online di atas dan semuanya menjawab B, karena berkaitan dengan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita lanjut Kak. Tadi tentang pengamalan Pancasila. Sekarang kita masuk ke sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Menjadi semboyan bangsa kita. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan Istuwardana. Ini sejarahnya dulu. Ya, perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan oleh Empu Tantular dalam kitabnya Sotasoma, ya, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya. Nah, langsung kita ada contoh soal ya, yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika dalam persatuan Indonesia sebagaimana dijelaskan bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan. Namun makna lebih dalam dari Bhinneka Tunggal Ika adalah, jadi makna lebih dalamnya. Tidak hanya berbeda-beda tapi tetap satu, tapi ada makna yang lebih dalam. Apakah A? Bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, adat istiadat, agama, bahasa daerah, kesenian, namun tetap merupakan satu kebudayaan nasional meski dengan bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda. B. Bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, adat istiadat, agama, bahasa daerah, kesenian, namun tetap merupakan satu kebudayaan nasional dengan satu bahasa nasional. C. Bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, adat istiadat, agama, bahasa daerah, kesenian, namun tetap merupakan satu kesatuan dalam bernegara. D. Bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, adat istiadat, agama, bahasa daerah, kesenian, namun sungguhnya berasal dari satu leluhur sama. Atau E. Bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku,
adat istiadat, agama, bahasa daerah, kesenian tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai anak bangsa. Rata-rata menjawab C. Nggih, Kak. Oke. Jawabannya di sini B. Oke. Di bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, adat istiadat, agama, bahasa, daerah, kesenian, namun tetap merupakan satu kebudayaan nasional dengan satu bahasa nasional. Oke. Tuh, mungkin Pak Widi ini ada jawabannya yang benar gimana Pak Widi kalau teman-teman beranggapan C dalam satu kesatuan dalam bernegara? Oke, menurut ini jawabannya B. Pak Widi? Baik, nanti saya tanyakan ke Pak Widi. Kalau saya berkeyakinannya di C. Namun nanti kita konsultasikan lagi atau saya cari referensi lagi. Kok ini jawabannya B. Gitu nggih. Tapi saya pribadi berkeyakinan karena dalam satu kesatuan bernegara. Jadi meskipun berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, tetap merupakan satu kesatuan dalam bernegara, yaitu negara Indonesia. Kita lanjut, ini materi tips dan trik Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tips, trik. Nanti kalau ada soal-soal berkaitan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tes Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika umumnya terkait dengan implementasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, disajikan berbagai macam berita atau fenomena atau kasus, kita diminta untuk mengidentifikasi itu masuknya ke pengamalan Pancasila sila keberapa. Nah, kalau sila 1 mungkin lebih jelas berkaitan dengan kehidupan beragama, keyakinan seseorang tentang agama. Terus kebebasan seseorang untuk menganut agama itu pasti di ranahnya sila ke-1. Namun di sila ketiga itu lebih jelas berkaitan dengan persatuan Indonesia, tentang cinta tanah air. Terus keempat tentang musyawarah dalam mufakat, demokrasi, menghargai hak-hak orang lain, itu di 4. Namun rata-rata kebanyakan kita terjebak di sila kedua dan kelima. Kadang-kadang itu kasusnya sama, ya, persepsi kita sama. Namun kalau kita lihat itu harus secara utuh dulu, jadi sama-sama nilai kemanusiaan, sama-sama masuk ke keadilan. Misalkan ada soal, misalkan kita menjenguk tetangga yang sedang sakit, itu masuknya ke sila kedua secara pasti masuk ke sila 2. Namun ketika ada kita menjenguk tetangga hanya yang kaya saja, nah itu kan beda. Itu nanti masuknya ke keadilan. Itu contoh simpelnya. Jadi kalau untuk pengamalan yang berkaitan dengan sila kedua yang kita yakini itu masuk ke sila 2 atau sila ke-5, maka kita harus lihat itu secara utuh. Konsep soal itu kita lihat secara utuh dulu. Apakah itu nanti berkaitan dengan kemanusiaan atau personal. Biasanya kemanusiaan itu Halo Mas Eko. Ya. Mas Eko. Ya, Pak Widi. Ini kok tampilannya layar siapa ini? Tiba-tiba kok saya log out tadi. Oh gitu. Materinya belum selesai kan Mas Eko? Belum. Belum. Ini Bu Rahma. Bu Rahma mohon share screen-nya di mana ya, Bu Rahma ya. Oke, silahkan Mas Eko ya.
Tadi sampai mana ya? Cari dulu ya. Maaf, mungkin ada kendala teknis. Tiba-tiba saya log out Pak Widi tadi. Padahal sinyalnya bagus sih, nggak ada masalah. Oh iya. Iya, saya pakai WiFi juga tethering ini. Jadi antisipasi waktu-waktu ya, masalah. Kayaknya ini saya gini aja. Oke. Ya, tak cari sampai tadi ya, screen-nya dulu. Ya. Tapi masih direkam ya, Mas Eko ya? Rekamannya masih jalan, nggih? Halo, Mas Eko? Ya, bentar. Kita cek dulu. Recordingnya masih merekam, Masih jalan. Ya, jadi karena saya tidak bisa ngerekam, mungkin Ya. ini sinyal saya yang ini koneksinya agak buruk ini malam ini. Biasanya tidak seperti ini. Oke, lanjut aja, Mas. Baik. Ya, mohon maaf tadi ada kendala teknis sedikit. Ini sudah kelihatan nggih untuk screen share-nya nggih. Ya, tadi sudah kita bahas nggih. Ya. Terkait dengan menjawab tips trik Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari tadi, nggih. Kita biasanya terjebak di sila kedua dan kelima, nggih. Ya. Jadi nanti kakak-kakak kalau menjawab itu harus dilihat secara kompleks. Kalau kemanusiaan itu biasanya lebih ke masalah interaksi personal, membantu orang yang terkena musibah, membantu korban banjir, ya itu lebih jelas. Ya kalau ke keadilan nanti biasanya ada tambahannya lagi, sama-sama membantu tapi konteksnya lebih luas tentang berkeadilan dengan sesama itu, ya. Jadi itu akan lebih mudah kalau kakak-kakak semua lebih banyak berlatih mencari soal-soal. Nanti mungkin Pak Widi juga akan memberikan soal-soal. Jadi semakin sering kita berlatih menjawab, maka otak kita juga sudah terbiasa. Jadi nggak perlu banyak berpikir, sudah tahu jawabannya, ya begitu. Jadi kuncinya nanti banyak berlatih. Nah, kita lanjut lagi. Ini berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. NKRI tertera dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang mengawali, ya, yang berbunyi bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi bentuk negara itu awal dari undang-undang di pasal 1. Ya. Kemudian menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 bahwa NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik di mana pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini mengatur tentang otonomi daerah. Ini masuknya di Undang-Undang Dasar Perubahan ya waktu itu. Jadi ada penambahan terkait dengan pasal otonomi daerah. Ya. Ini ada tips dan trik jika nanti ada soal-soal berkaitan dengan NKRI. Ya. Materi tes NKRI ya, meliputi sistem tata negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, jadi biasanya berkaitan dengan urutan perundang-undangan bisa, peraturan-peraturan bisa, ya, sistem tata negara. Ya. Jadi pemerintah pusat membawahi pemerintah apa saja, kemudian pemerintah daerah wewenangnya apa saja, itu nanti bisa jadi di materi NKRI. Kemudian perlu mempelajari perbedaan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan dengan membuat bagan. Ya, itu. Kemudian pelajari isi perjanjian berdasarkan urutan waktu. Ya, perjanjian-perjanjian yang terjadi di era setelah proklamasi yang banyak sekali itu, ya, Kak. Jadi nanti akan kita kupas selanjutnya. Ya, ini contoh-contoh perjanjian-perjanjian, ya. Perjanjian-perjanjian. Yang pertama ini contoh sebagian aja, ya, karena perjanjian juga banyak. Ya. Perjanjian Bungaya di tahun 1667. Ya.
ini jadi dahulu kala juga sudah terjadi perjanjian dengan VOC atau Belanda di era zaman kerajaan. Raja Hasanuddin dari Makassar menyerah kepada VOC. Ya, itu tahun 1667. Kemudian ada lagi perjanjian Giyanti di tahun 1755, yaitu di mana pembagian wilayah Mataram menjadi dua, yaitu wilayah Yogyakarta dan wilayah Surakarta. Jadi masih bersifat kerajaan. Kemudian perjanjian Kalijati tahun 1942, jadi di era sebelum Indonesia merdeka, yaitu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Di pengambil alihan dari Belanda ke Jepang itu melalui perjanjian Kalijati. Kemudian ada ini yang sering kita dengar ya dan sering muncul dalam pelajaran sejarah mulai dari SD sudah ada, perjanjian Linggarjati. Ya, tepatnya di tahun 1947. Jadi Linggarjati Kuningan, Jawa Barat, ya. Itu tepatnya di tanggal 25 Maret tahun 1947, ini sebagai tambahan aja, ya. Untuk delegasinya dari kita, dari Indonesia itu adalah Sultan Syahrir. Ya. Mungkin itu nanti kalau keluar juga bisa jadi siapa wakil Indonesia dalam perjanjian Linggarjati, yaitu Sultan Syahrir. Kemudian dari Belanda yaitu Wim Schermerhorn, ya. Itu dari perwakilan Belandanya. Kemudian apa isi perjanjian Linggarjati itu? Yaitu satu, Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ya. Kemudian selain Linggarjati ada juga perjanjian Renville. Ya. Ini terjadi di tahun 1948. Jadi setelah Linggarjati ada Renville. Intinya di Renville ini tepatnya di tanggal 17 Januari tahun 1948. Ya. Isinya Republik Indonesia mengakui daerah-daerah yang diduduki Belanda pada agresi militer satu menjadi milik Belanda. Ya. Perjanjian Renville ini dilaksanakan di kapal perang, ya, kapal perang Amerika bernama USS Renville. Ya, yang waktu itu berlabuh di Indonesia, ya, tahun 1948. Kemudian tahun 1949 ada dua perjanjian, yaitu Romroyen, ya, Romroyen. Ya, kalau perwakilan Indonesia itu Muhammad Rom dan perwakilan Belandanya adalah Herman van Rooyen. Jadi diambil dari nama delegasinya. Jadi perjanjian Romroyen itu terjadi tanggal 7 bulan Mei tahun 1945, ya, penandatangannya itu Mei 1945. Untuk isinya atau hasilnya yaitu pusat pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta, Kemudian Indonesia dan Belanda akan mengadakan perundingan lagi dalam konferensi meja bundar. Ya. Jadi di tahun yang sama kemudian dilanjut ada KMB, ya, tahun 19. Jadi lanjutan dari Romroyen. Kalau Romroyen itu di bulan Mei, KMB ini dilaksanakan atau konferensi meja bundar dilaksanakan di bulan Agustus sampai November, akhir Agustus sampai November. Untuk delegasinya itu dari Indonesia dan Belanda itu menerjunkan tim. Kalau Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, ya, itu intinya. Untuk isinya, hasil kesepakatannya dari KMB tersebut, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, ya, atau RIS. Kemudian kedudukan Irian Jaya atau sekarang menjadi Papua akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Ya, itu inti dari hasil konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda tempatnya. Nah, kita lanjut lagi. Ada materi tentang peserta pemilu, ya, jumlah peserta pemilu. Jadi pemilu pertama itu tahun 1955, itu pemilu pertama yang terjadi di Indonesia, itu diikuti oleh 172 partai politik. Ya.
Kemudian pemilu selanjutnya, pemilu 1971 atau 1971 pada era Presiden Soeharto diikuti oleh 10 parpol. Kemudian mulai tahun 77 sampai 97 jumlah parpol peserta pemilu hanya 3, yakni P3, PDI, dan Golkar. Ya. Namun setelah reformasi, ya, reformasi 98 terjadi perubahan lagi. Jumlah peserta pemilu pada pemilu 99 ya, diikuti oleh 48 partai politik, ya. 48 partai politik itu tahun 99, kemudian tahun 2004 hanya 24 parpol. Kemudian 2009 hanya diikuti oleh 38 parpol. Kemudian pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai politik, dan pemilu 2019 kemarin, ya, yang terakhir itu diikuti hanya oleh 14 partai politik. Itu sejarah singkat jumlah peserta politik, jumlah partai politik dalam pemilu yang terjadi di Indonesia. Ya. Kalau di eranya Pak Harto atau Orde Baru itu hanya 3. Jadi partai politik yang boleh itu hanya P3, PDI, dan Golkar. Ya. Tapi setelah reformasi 98 dinamis, ya. Setiap pemilu itu nggak mesti tetap ada partai baru, dan juga ada partai yang hilang, ya. Gitu sejarahnya. Nah, ini ada contoh soal lagi, ya, Kak. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan serta peradilan negara. Mahkamah Konstitusi harus bisa memberikan pandangan yang baik juga pada dunia internasional sebagaimana peran Indonesia di dunia internasional. Berikut ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, adalah, ya, jadi Mahkamah Konstitusi punya kewenangan yang bukan yang mana, ya. A. Apakah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memutus sengketa peradilan dan pidana dan perdata, memutus perselisihan hasil pemilu. Oke. Rata-rata menjawab D. Kak Ahmad Fahrudin, Kak Setio Adi D, Kak Juwita juga D. Ya, betul sekali. Jadi Mahkamah Konstitusi itu tidak memutuskan perkara pidana dan perdata. Namun yang melakukan itu adalah di pengadilan negeri. Ya. Ada yang melakukan putusan atau memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata itu di pengadilan negeri. Jadi menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, ya, atau perselisihan itu di kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Ya. Kita lanjut lagi. Ini berkaitan dengan kewarganegaraan. Ya. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara maaf. Kita lanjut lagi, ya. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Dalam sebuah kasus, seorang anak yang lahir di negara penganut paham kewarganegaraan ius soli memiliki ibu yang berasal dari negara penganut paham kewarganegaraan ius sanguinis. Maka status kewarganegaraan atas anak tersebut adalah, nah, ini berkaitan dengan kewarganegaraan berdasarkan ius sanguinis atau ius soli. Screen-nya berhenti, Mas Eko. Berhenti enggak ya? Enggak muncul. Bentar, ya. Saya tidak ada, Mas Eko. Oke, sebentar. Ya, ini nampak nggih?
Sudah nampak, Pak? Untuk screen-nya sudah nampak, Pak Widi? Oke. Oh, baik. Ya, sudah nampak, nggih. Kita lanjut lagi, nggih. Jadi ini berkaitan dengan warganegaraan warga negara, ya. Jadi kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Ini ada sebuah kasus seorang anak yang lahir di negara penganut paham kewarganegaraan ius soli. Ius soli memiliki ibu yang berasal dari negara penganut paham kewarganegaraan ius sanguinis. Maka status kewarganegaraan tersebut adalah, ya, ini sebagai informasi untuk negara yang menganut paham kewarganegaraan ius soli itu bahwa warga negara adalah warga yang berasal dari keturunan warga tersebut, ya, keturunan biologis. Ya. Jadi misalkan orang Indonesia, maka dia lahir dari pasangan Indonesia, maka dia berkewarganegaraan Indonesia, itu ius sanguinis. Kalau ius soli, ya, ius soli itu berkait kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Jadi misalkan ada seorang anak, dia anak orang Indonesia, tapi karena suatu pekerjaan orang tuanya, keduanya berada di negara lain yang menganut paham ius soli, maka anak tersebut bisa berwarna negara tersebut karena tempat lahirnya di negara tersebut. Nah, ini ada sebuah kasus, ya, anak lahir di negara penganut paham kewarganegaraan ius soli, ya, ius soli artinya berdasarkan tempat lahir. Ya. Kemudian ibunya berasal dari negara penganut paham kewarganegaraan ius sanguinis, ya, atau berdasarkan keturunan. Maka status kewarganegaraan tersebut apa? Apakah apatride atau memiliki kewarganegaraan ganda? Ini kita nanti akan bermain dengan maksudnya. Ya. Apakah bipatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan? Apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan, apatrid, ya. Kemudian apakah bipatrid itu memiliki kewarganegaraan ganda atau zero patrid atau tanpa kewarganegaraan. Jadi nanti kita korelasikan itu dan keterangannya. Ya. Jadi sebelum menjawab, saya beri informasi lagi bahwa yang dimaksud dengan bipatrid itu adalah memiliki dua warga kenegaraan, ya, bipatrid. Apa kemudian apatrid memiliki satu apatrid tidak memiliki kewarganegaraan. A. Kalau patrid berarti memiliki satu kewarganegaraan. Dari kasus itu, okay, karena lahirnya di negara penganut paham kewarganegaraan ius soli atau berdasarkan tempat lahir, tapi ibunya berasal dari negara penganut ius sanguinis berdasarkan keturunan, maka status kewarganegaraan tersebut adalah bipatrid, okay, memiliki kewarganegaraan ganda. Okay. Itu. Ya, bipatrid atau memiliki kewarganegaraan ganda. Ya, itu. Dan itu terjadi di negara-negara luar biasanya. Okay. Kita lanjut, ya, ada soal lagi. Ya. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI, Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketetapan ini sudah disusun dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu terbagi atas kota dan kabupaten yang masing-masing kota, kabupaten, dan provinsi tersebut memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Bangsa Indonesia dalam konteks bentuk negara kesatuan berarti di bawah ini kecuali, ya, apakah A, kekayaan alam dan budaya antar daerah diseragamkan dalam struktur NKRI, B, bentuk NKRI
diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah. C. Jaminan otonomi kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing. D. Otonomi daerah dilaksanakan dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat. Atau E. Memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Ya, berdasarkan undang-undang, maksud dari otonomi daerah. Oke. Kecuali apa? Ada yang menjawab E, ada yang menjawab A. A, Kak Rahma A. Lihat ya, jawabannya A. Oke. Kekayaan alam dan budaya antar daerah diseragamkan dalam struktur NKRI tidak, ya. Karena otonomi daerah itu daerah diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengelola daerahnya masing-masing. Ya itu. Jadi tidak diseragamkan. Ketika negara itu daerah itu kaya akan tambang, ya kemungkinan juga daerah itu juga akan pendapatannya juga lebih besar dari daerah yang tidak potensial, begitu. Okay. Kita lanjut lagi ya tentang sistem pemerintahan ya. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pihak parlemen berperan aktif dalam pemerintahan yang nyata dibuktikan dengan wewenang parlemen untuk mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri. Berikut ini adalah negara-negara yang menganut sistem ini. Apakah A. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Indonesia, B. Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat, C. Korea Utara, Jepang, dan India, D. Prancis, Kuba, dan Vietnam, E. Belanda, Jepang, dan Inggris. Menurut kakak-kakak, negara yang menganut sistem parlementer atau parlemen yang megang eksekutifnya. Ya. Ini Kak Ahmad Farudin E, Kak Wisnu Dias Pradana juga menjawab E. Ya. Ya, jawabannya adalah E, ya, Belanda, Jepang, dan Inggris. Oke, jadi untuk sistem parlementer biasanya dipimpin oleh Perdana Menteri ya, kepala pemerintahnya dipimpin oleh Perdana Menteri. Namun kebijakannya harus sesuai dengan kebijakan parlemen. Jadi berbeda dengan sistem presidensial ya yang kita anut. Jadi sistem parlementer itu yang memegang kendali sepenuhnya itu di parlemen. Jadi Perdana Menteri dia hanya bersifat seperti apa ya penunjukan untuk mengelola tapi semua kebijakannya diatur oleh parlemen. Oke, begitu. Perdana Menteri hanya menjalankan pemerintahan. Masuk. Oke, silakan Pak Widi. Eko sebentar Mas Eko. Halo Silakan. Mas Eko. Oke. Silakan Pak Widi. Saya ini enggak silahkan dilanjut Mas Eko dan kakak semua nggih. Ini koneksi saya kurang stabil sehingga masuk keluar akhirnya mengganggu sekali dan saya izin untuk live dulu ya Mas Eko ya, dilanjut saja nggih. Nggih. Halo Mas Eko? Ya, silakan Pak Widi. Baik, silakan Pak Widi kalau mau Halo Mas Eko? Silakan Pak Widi kalau mau live. Halo Mas Eko? Ya, terdengar Pak Widi. Ya, dilanjut mawon nggih, saya tak live aja karena nanti malah mengganggu karena koneksi saya tidak stabil Mas Eko. Ngaten nggih? Baik Pak Widi. Ya, untuk Zoom-nya sudah saya setting 3 jam. Sudah nanti kalau lebih juga tidak apa-apa, yang penting tidak sampai 9:30 begitu. Kalau setengah 10 nanti akan diputus oleh Zoom otomatis karena saya hanya men-setting 3 jam begitu. Oh gitu, baik. Oke, saya mohon izin saya ini nanti waktu secukupnya aja jenengan nanti mau sampai jam berapa asal tidak lebih dari 9:30 ngaten nggih Mas Eko ya. Baik Pak Widi. Nggih monggo, nggih. Saya ini soalnya koneksinya hari ini memang kurang bersahabat. Monggo Mas Eko dilanjut nggih. Baik Pak Widi. Terima kasih.
Baik, kakak-kakak, kita lanjut lagi, ya. Ya, ini ada soal ya berkaitan tadi dengan NKRI dan perjanjian-perjanjian. Di Indonesia telah terbanyak terjadi perjanjian-perjanjian penting yang telah tercatat dalam sejarah ya dari sejak zaman pra kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan. Perjanjian itu tentu saja didominasi oleh perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang merupakan negara yang menjajah Indonesia dalam waktu yang lama. Jalur diplomasi dilakukan untuk mengurangi banyaknya korban yang tewas. Sebuah perjanjian yang berdiri bahwa Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat serta masalah Irian Barat akan diadakan perlindungan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS merupakan beberapa poin penting pada perjanjian tadi sudah kita bahas intinya. Ya. Dia menjawab Kak Ahmad Farudin menjawab konferensi meja bundar. Ya. Ini ada yang punya jawaban lain, ya. Kita lihat. Ya, jawabannya Kak Ahmad Farudin benar bahwa itu adalah poin dari konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Oke. Ya, ini ada tips dan trik ya berkaitan dengan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Jadi tes Undang-Undang Dasar 1945 umumnya terkait dengan amandemen, ya, hasil amandemen serta berkaitan penerapan ayat dan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk menjawab tes UUD 45, peserta perlu mencermati tentang kewenangan-kewenangan lembaga negara dan mekanisme pengambilan keputusan. Jadi kakak-kakak semua paling nggak harus mengingat bahwa di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 1 berkaitan apa, pasal 2 berbicara tentang apa, atau kewenangannya tentang apa. Oke. Itu ya. Ini cara menghafal pasal Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Ini ada, tapi ini tidak wajib ya. Mungkin jenengan punya trik sendiri. Saya lebih mudahnya menghafal pasal-pasal itu dengan cara seperti ini loh. Nah, ini hanya contoh saja. Okay. Hubungkan dengan sesuatu yang bermakna. Contoh misalkan saya lahir di tanggal 27 Februari dan sudah bekerja. Okay. Maka pasal 27 ayat 2 menjelaskan tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi disinkronkan atau dikorelasikan dengan sesuatu yang paling kita ingat untuk lebih memudahkan kita. Contoh lagi, sekarang tanggal 5 Januari, saya mengajukan RUU kepada teman-teman. Berarti ini korelasinya, pasal 5 ayat 1 menjelaskan Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Ini hanya contohnya. Tapi ketika teman-teman atau kakak-kakak semua itu punya trik yang lebih masuk atau yang lebih mengena bagi panjenengan, oh saya lebih mudahnya mengingat pasal itu dengan cara ini. Nggih, monggo terserah. Ini hanya contoh. Oke. Itu. Jadi setiap orang punya kemampuan sendiri-sendiri dalam menghafal sebuah materi. Begitu kan. Nah, ini disajikan tabel, ya. Ada juga yang buat seperti ini. Ya. Dengan tabel. Ya. Ini bab 1. Pasalnya di vertikal, kemudian menurunnya, ya. Jadi ayatnya. Di bab 1, pasal 1, ayat 1, negara berbentuk republik. Ayat 2-nya masih di pasal 1. Nah, itu tergantung metodenya kakak-kakak atau panjenengan enaknya seperti apa. Namun syarat ketika menjawab tentang Undang-Undang Dasar, setidaknya kita harus tahu kewenangan-kewenangan atau bunyi pasal tersebut berkaitan dengan hal apa. Okay? Begitu kakak. Karena dalam tes wawasan kebangsaan pasti ada soal yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Okay. Nah, ini sudah dibuatkan rangkumannya. Okay. Ada rangkuman ini. Ya. Pasal UUD 1945. Pasal 1 ayat 1. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Okay. Ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat dilaksanakan berdasarkan undang-undang.
Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pasal tentang MPR. Ini pasal 2 ayat 1. Okay. Terus pasal 2 ayat 2 berbunyi bersidang minimal 1 kali dalam 5 tahun. Pasal 3 ayat 1 MPR berwenang mengatur dan mengubah UUD. Ayat 2-nya melantik presiden dan wakil presiden. Ya, C ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan negara, ya. Dengan bisa lihat di undang-undang amandemen, ya, yang sudah diamandemen. Setidaknya punya rangkumannya. Okay. Ya, ini pasal-pasalnya, okay, nanti diberikan materinya sama Pak Widi untuk materi ini. Okay. Nah, ini pasal 29 itu berkaitan dengan agama. Pasal 30 Hankam. Pasal 31 tentang pendidikan. Pasal 32 tentang budaya dan bahasa daerah. 33 tentang perekonomian. Okay. Pasal 34 tentang fakir miskin, jaminan sosial, dan fasilitas kesehatan umum. Pasal 35 tentang ini bendera. 36 ini tentang bahasa. Okay. 36A ini tentang lambang negara. Ya, 36B ini tentang Garuda. Dan pasal 37 ini tentang perubahan, ya, perubahan undang-undang dasar. Oke, gitu. Nanti metodenya jenengan enaknya gimana, biasanya punya trik sendiri, ya silakan. Intinya kalau dulu saya buatnya rangkuman, ya, seperti ini. Ya, ini ada soal lagi, ya. Nah, dalam setiap butir-butirnya, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki nilai yang dapat dijadikan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara oleh setiap warga negaranya. Pasal 29 UUD 1945 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai, nah, ini sesuai pasal 29, ya. Kebebasan diartikan sebagai apa? Apakah A, kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. B, kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah. C, kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja. D, kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan. E, kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi. Silakan Kakak menjawab melalui chat. Oke. Jadi kebebasan beragama itu diartikannya sebagai apa? Ini Kak Setia Adi, A, ya, Kak Juwita, A, Pak Ahmad Farudin juga A. Oke. Kita lihat, jadi kebebasan beragama dalam pasal itu, dan dalam konteksnya pasal 29, ya. Itu artinya adalah kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah. Jadi negara itu memberikan kebebasan warga negaranya. Jadi tidak misalkan si A awalnya Islam, kemudian beberapa tahun kemudian berpindah agama ke agama lain. Kemudian beberapa tahun kemudian dia kembali lagi ke Islam, itu boleh dan itu bebas dan dijamin oleh negara. Jadi maksudnya di situ. Okay. Kalau yang kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu maksudnya ke hak asasi manusia, hak asasi manusia. Baik, lanjut. Ya. Presiden Jokowi memberikan amnesti setelah MA menolak permohonan gugatan peninjauan kembali yang diajukan Baik Nuril atas putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan Baik Nuril bersalah melanggar Undang-Undang ITE karena menyebarkan konten bermuatan asusila yang dikirim atasannya. MA akhirnya menghukum Baik Nuril dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta atau 3 bulan kurungan jika tidak bisa membayar denda.
pemberian amnesti oleh presiden tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Apakah pasal 4A, pasal 14B, pasal 15, pasal 16, atau pasal 17 tentang pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Oke, ada Kak Rahman menjawab B, Kak Ivan menjawab B. Lihat. Jawabannya adalah pasal 14B. Benar sekali. Jadi di situ mengatur tentang amnesti. Kita lanjut ya. Nah, ini sudah masuk ke bahasa Indonesia ya. Jadi di TWK juga tidak mesti tentang sejarah atau apa, tapi sebagian bahasa Indonesia juga masuk di TWK karena itu termasuk bahasa nasional ya. Yang dimaksud di sini bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, jadi kita masuk di sebagian dimasukkan di TWK, wawasan kebangsaan ya. Ya. Strategi mengerjakannya ya. Tes bahasa Indonesia adalah tes kemampuan untuk mengetahui kemampuan berbahasa. Tes ini terdiri atas soal-soal dengan materi yang berbeda. Strategi untuk mengerjakan tes bahasa Indonesia adalah dengan cara membacanya secara hati-hati dan teliti. Pilihan jawaban yang digunakan dalam tes ini seringkali mirip untuk mengecoh. Ketelitian dan pengetahuan kebahasaan diperlukan untuk mengerjakan tes bahasa Indonesia. Jadi di TWK yang kemarin, ya tahun 2019 kemarin, itu bahasa Indonesia masuk di TWK sebagian, dan juga nanti bahasa Indonesia masuk di TU, tes intelijensi umum. Oke, begitu. Ada yang masuk ke TWK, ada yang masuk ke TU. Tergantung konteks atau konsep soalnya. Oke. Oh, ini menurut Kak Setia Edi Prasetyo, tahun ini kelihatannya di kisi tidak ada bahasa Indonesia. Untuk kisi-kisinya, mohon maaf ya, nanti tanyakan ke Pak Widi sebagai penyelenggara ini ya. Namun nggak ada salahnya, kita sampaikan dulu atau kita skip aja. Nanti kan materi ini diberikan sama Pak Widi. Jadi setelah ini kan soalnya masih ada beberapa materi tentang wawasan kebangsaan, kita ambil yang wawasan kebangsaannya dulu. Baik. Oke. Terima kasih Kak Setio Edi ya atas informasinya. Nanti saya komunikasikan lagi dengan Pak Widi. Ya, ini kita skip dulu, tapi nggak apa-apa, nanti di materi mungkin diberikan untuk tambahan informasi. Ya, kita ambil yang tes wawasan kebangsaannya dulu. Ya, ini berkaitan dengan bahasa Indonesia. Ya. Ada kalimat baku. Ya, kita skip lagi. Kita langsung ke yang wawasan kebangsaan. Kalimat efektif, kalimat majemuk. Ini berkaitan dengan tanda baca. Tanda baca. Imbuhan, dia juga masuk ke bahasa. PUBI, ya, penggunaan ejaan bahasa Indonesia, ya. Nah, ini kita masuk ke materi tentang bahasa di wawasan kebangsaannya. Okay. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 ya, berarti bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda dengan isi bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ini sejarah tentang bahasa, bukan di konteks materi bahasanya. Dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa Indonesia, bahasa nasional, dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 tentang bahasa Indonesia.
Ya, ini ada beberapa paham ya. Radikalisme adalah suatu ideologi suatu ideologi, gagasan atau paham dengan cara ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Nah, radikalisme ini identik dengan teroris ya saat ini. Ya. Jadi paham radikalisme sangat ditentang, ya, sangat tidak diperbolehkan. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Itu maksud dari radikalisme. Nah, ini ada contoh soal. Oke. Tindakan terorisme belakangan ini dilakukan dengan cara bunuh diri. Misalnya bom bunuh diri, ya, misalnya bom bunuh diri. Sebab Islam justru melarang tindakan bunuh diri sehingga tindakan terorisme dalam bentuk apapun sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Tindakan terorisme mengatasnamakan Islam sering mengaitkan perbuatannya dengan jihad. Padahal mereka sebenarnya tidak tahu mana jihad sesungguhnya. Hal ini terutama dapat dihindari dengan cara membentuk komunitas damai di lingkungan sekitar, menghindari dan memberantas suap, menjaga persatuan dan kesatuan, menyebarkan virus damai di dunia maya, atau meningkatkan pemahaman keagamaan. Menurut kakak-kakak, itu jawabannya apa? Silakan melalui chat disampaikan. Ya, tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama itu dapat dihindari dengan cara apa? Ya, kalau WA masih no. Oke, mohon maaf untuk yang audionya atau mic-nya masih on, bisa di off dulu ya, biar tidak mengganggu yang lain. Silakan kakak-kakak menjawab lewat chat. Oke. Kalau nggak ada yang menjawab, langsung saja. Oke. Yaitu jawabannya meningkatkan pemahaman keagamaan. Jadi biar tidak salah ya mengartikan ajaran agama sehingga terjadi terorisme. Ya. Ini ada soal lagi, Kak. Radikalisme adalah suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Berikut bukan merupakan ciri-ciri radikalisme adalah apakah A. melakukan upaya penolakan terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan terjadi. Kemudian memiliki kesetiaan dan semangat juang yang sangat besar dalam mewujudkan tujuan bangsanya. C. Penganut radikalisme tidak tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi atau tidak tanggap pada kondisi yang sedang terjadi. Tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dengan keras. Tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan, ya. Penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua yang berbeda dengan adalah bersalah. Ya, berarti bukan, ya. Bukan berarti yang B, ya, karena semuanya melakukan perlawanan dengan kekerasan. Ya, itu. Baik. Kok tak cilik ae. Oke. Oke, mohon maaf ini yang audionya masih on, guys. Mic-nya tolong di off dulu. Baik, kita lanjut. Oke. Ada soal lagi. Pengeboman Surabaya tahun 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 13 sampai 14 Mei tahun 2018. 3 tempat diantaranya adalah tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercelah, Gereja Kristen Indonesia di Ponegoro, dan Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya atau GPPS Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus penyimpangan terhadap Pancasila sila keberapa? Ya? Silakan, apakah pertama, kedua, ketiga, ya, keempat atau kelima? Ya? Peristiwa teror gereja. Ya,
Sumairo, Kak Rahma menjawab A, Kak Juwita C, ya. Ya, kita lihat. Dan jawabannya adalah A, Kak. Karena yang diserang itu hanya gereja. Jadi itu berkaitan dengan sila ketuhanan. Mereka tidak menganggap bahwa agama lain itu tidak sesuai dengan mereka, ya, atau menyebutnya apa ya, agama non Muslim itu Yahudi atau pokoknya tidak sejalan dan menganggap itu adalah kafir, ya. Itu berkaitan karena yang diserang hanya di gereja-gereja itu bertentangan dengan sila pertama Pancasila, ya. Tuh. Baik, selanjutnya ini ada soal lagi. Organisasi Papua Merdeka sudah berdiri sejak tahun 1965 atau OPM, ya, dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri. Karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Organisasi radikal seperti ini termasuk pelanggaran Pancasila, sila ke pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, rata-rata menjawab ketiga. Oke. Sekali, ya, jawabannya adalah sila ketiga karena berkaitan dengan persatuan Indonesia. Ya, ini jadi untuk materi TWK, ya, kakak semuanya, kita harus lebih banyak membuka materi-materi waktu kita masih SMA atau SMP. Ya. Jadi materi TWK itu lebih banyak kita harus mengenang kembali atau bernostalgia masa-masa indah dulu ketika belajar di SMA. Ya. Kemudian perbanyak baca buku yang berkaitan dengan materi TWK. Jadi kakak-kakak perbanyak materi yang berkaitan dengan bisa melalui buku atau internet. Ya. Download e-book atau buka buku lama, materi-materi lama, atau pinjam tetangga yang kebetulan masih SMA, punya buku-bukunya, atau SMP, ya, yang berkaitan dengan materi TWK bisa dipinjam. Atau menonton berita. Biasanya kalau berita ini nanti di TWK berkaitan dengan kejadian-kejadian yang atau isu-isu yang sedang terjadi. Kita disuruh mengidentifikasi itu berdasarkan isu yang terjadi saat itu. Jadi untuk menghadapi tes TWK yaitu banyak membaca buku kembali, mengulang materi yang lama, ya, kemudian membaca buku ya yang berkaitan dengan kebangsaan, atau wawasan kebangsaan kita. Ya, itu saja kakak-kakak semua materi yang berkaitan dengan TWK. Ya, saya mengingatkan kembali, memang TWK itu cakupannya luas, jadi itu hanya beberapa materi, jadi bisa ditambah referensinya lagi. Nanti kita untuk pertemuan berikutnya dari Rabu dan Jumat masih TWK, namun kita langsung ke pembahasan soal-soal. Jadi kakak-kakak nanti langsung diberikan slide soal seperti ini, kakak menjawab, kita koreksi, kita bahas jawabannya sudah sesuai atau belum. Jadi nanti kakak-kakak bisa mengevaluasi diri sendiri. Oh, ternyata jawaban saya masih banyak yang kurang pas. Berarti saya perlu banyak berlatih di bab ini. Di bab misalkan kok pas undang-undang, pas soal undang-undang saya selalu jawaban saya tidak tepat. Berarti saya perlu belajar lebih di bab undang-undang, begitu kakak-kakak. Jadi demikian kakak-kakak penyampaian materi dan contoh soal di season 1 TWK. Jadi nanti insya Allah hari Rabu depan ketemu lagi dengan saya, insya Allah dengan Pak Widya, hari Rabu dan Jumat dengan materi pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan. Ya, dari saya mungkin untuk kegiatan selanjutnya atau hal-hal yang perlu ditanyakan
silakan kakak-kakak langsung bisa chat melalui WA atau japri ke Pak Widi selaku penyelenggara, dan juga nanti bisa kita tanya-tanya berkaitan materi melalui WA group yang sudah disediakan oleh Pak Widi. Ya, dari saya selaku fasilitator meminta maaf apabila dalam penyampaian materi melalui media Zoom ini banyak kekurangan, karena emang salah satu kelemahan kalau kita belajar melalui online atau daring ya, sinyal dan kendala-kendala non teknis itu banyak yang mengganggu. Berbeda kalau kita bisa tatap muka langsung. Jadi saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi pada malam hari ini masih kurang tepat atau kurang pas atau kurang berkenan atau ada kendala-kendala teknis yang berkaitan dengan materi. Untuk link Zoom, record Zoom-nya nanti akan saya serahkan ke Pak Widi, biar Pak Widi yang nanti yang akan nge-share langsung ke penjenengan semua. Okay? Jadi nanti link ini, rekotan ini saya serahkan ke Pak Widi dulu, biar nanti dievaluasi sama Pak Widi. Okay? Nanti langsung tanya ke Pak Widi. Jadi saya di sini berperan sebagai fasilitator untuk manajerialnya langsung ke Pak Widi. Okay? Terkait materi, terkait berkaitan dengan media ini. Begitu nggih kakak-kakak. Sekali lagi saya minta maaf, dan bagi kakak-kakak semuanya saya ucapkan selamat istirahat karena sudah malam juga, dan tetap semangat untuk berjuang mendapatkan NP tahun ini. Semoga kita semua lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Baik kakak-kakak, sampai jumpa hari Rabu depan di jam sama, masih di jam 6:30 selama hari Rabu dan Jumat. Oke. Dari saya pribadi, apabila tadi ya ada kurang tepat, langsung disampaikan aja ke Pak Widi. Misalkan Pak, fasilitatornya Pak Eko misalkan kurangnya di sini, langsung sampaikan aja, nanti Pak Widi menyampaikan ke saya. Mungkin kurang jelas atau suara saya putus-putus atau gimana yang berkaitan dengan kegiatan ini, silahkan sampaikan ke Pak Widi. Karena kami akan berusaha memperbaiki sesegera mungkin demi kelancaran dan kenyamanan panjenengan semua. Oke. Baik, dari saya cukup dulu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.